Hari ini kita akan karena kita akan budidaya melon di dalam greenhouse, jadi nanti ada yang perlu diperhatikan, ada beberapa poin penting yang membedakan ketika kita budidaya di dalam dan di luar greenhouse. Baik, ini adalah beberapa syarat tumbuh yang kurang lebih sama. Ini masih sama untuk suhunya, kelembaban, sinar matahari. Jadi melon suka yang penyinarannya panjang. Terus ini untuk rekomendasi secara umum untuk jarak tanam, terus populasi. Jadi ini kalau untuk di screenhouse-nya itu sudah diaturkan sekalian. Jadi nanti saya share juga materinya, mungkin kalau mau dibaca-baca lagi. Nah, ini untuk media tanam. Jadi Bapak Ibu nanti dapat dari kami yang namanya kokopit. Sudah dapat apa belum? Yang bentuknya kotak-kotak. Nah, itu kokopit itu ada beberapa macam. Yang kami beli, yang kami berikan itu kokopit yang low EC. Jadi dia hanya perlu dicuci, hanya perlu direndam. Nanti setelah dia mengembang langsung ditaruh ke polybag, begitu, hanya perlu direndam. Tapi nanti kalau misal Bapak Ibu mau beli lagi, misal untuk penanaman yang keberapa, terus butuh lagi, Bapak Ibu harus menanyakan kira-kira kokopit yang dijual atau yang akan dibeli itu EC-nya sudah rendah atau belum. Karena ketika EC-nya masih tinggi itu berarti perlu dicuci karena masih ada banyak kandungan taninnya. Makanya biasanya kalau orang-orang beli kokopit itu harus dicuci beberapa kali. Nah, itu karena ada kandungan tanin. Tanin ini biasanya kalau dicuci itu kelihatan yang warna coklat. Biasanya kalau nyuci kokopit kan warnanya coklat itu. Nah, itu nanti kalau taninnya tinggi bisa menghambat untuk pertumbuhan tanamannya. Nah, tapi kalau kokopit yang kita berikan ini dia EC-nya sudah rendah. Jadi kandungan taninnya juga sudah rendah sehingga hanya perlu direndam. Setelah direndam nanti tinggal dimasukkan ke polybag, begitu. Biasanya untuk itu ukurannya itu untuk satu kotak kecil itu bisa digunakan untuk memenuhi 2 polybag. Jadi nanti isinya jangan sampai penuh gitu ya, enggak. Jadi paling disisain 1/3 di atasnya, begitu. Nah, ini untuk fase pertumbuhan melon secara umum. Seperti yang kita tahu dimulai dari pembibitan, kemudian pertumbuhan, pembuahan, terus pembesaran buah, terus pematangan buah. Nah, ini untuk fase pembibitan. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah media tanam ketika kita mau budidaya di dalam greenhouse. Kita harus memastikan bahwa media yang kita gunakan itu steril. Sebenarnya untuk sterilisasi itu ada beberapa cara. Yang pertama paling gampang dan murah itu bisa dikukus. Jadi kokopitnya bisa dikukus. Jadi bapak-bapak kalau punya drum yang kayak buat apa itu ya, yang buat oli. Nah itu tuh bisa dikasih air, terus atasnya kayak dikasih jaring-jaring itu loh. Jaring-jaringnya tapi dari kawat. Nah nanti dari bawahnya itu dikasih api. Jadi nanti kalau dia panas, airnya udah menggelembung, nanti kita kukus kokopitnya. Jadi kokopitnya dimasukin ke karung, nanti panasnya itu yang berfungsi untuk sterilisasi. Nah kurang lebih itu disterilisasi selama 30 menit gitu. Itu bisa juga. Terus ada juga yang beberapa orang menggunakan bahan tertentu, ada bahan organik ataupun menggunakan bahan yang lain seperti itu. Tapi yang paling murah bisa menggunakan cara pengukusan media. Terus lanjut untuk persemaian. Persemaian ini ada beberapa cara. Ada yang pertama diperam dulu seperti gambar pertama. Jadi diperam sampai keluar akarnya kemudian ditanam. Ada yang seperti itu. Ada yang disemainya pakai rock wool langsung. Ada yang pakai kokopit. Nanti terserah bapak-bapak di sini kan sudah biasa tanam, model penyemaiannya bagaimana. Itu dipersilahkan saja begitu. Nah, terus ini untuk fase pertumbuhan. Nah, dari fase pertumbuhan ini nanti yang perlu diperhatikan ada yang namanya kita pruning. Jadi nanti ada cabang-cabang yang di bawah yang tumbuh sebelum cabang ke-9 atau ke-10 itu dibersihkan. Kalau dulu di lahan seperti itu juga napa mboten? Sama. Nah, berarti sama. Lanjut. Nah, terus ada fase pembungaan. Nah, kalau pembungaan di dalam greenhouse itu harus yang namanya dipolinasi, diserbuki. Jadi nanti Bapak Ibu ini bertugas sebagai penghulu, mengawinkan melonnya. Kalau di luar biasanya dipolinasi juga napa mboten?
Polinasi juga. Berarti sama. Berarti sudah tahu nggih yang bunga jantan mana, bunga betina mana. Nah, ini untuk polinasinya. Jadi biasanya kita seperti ini. Ini biasanya ada yang di cabang 10 sampai 14. Ada yang dari cabang 8 sampai berapa gitu. Itu biasanya tergantung dari komoditas sama tergantung dari pengalaman petaninya. Begitu. Berarti lanjut. Nah, ini untuk contoh bunga betina sama bunga jantannya. Nah, ini untuk fase pembuahan. Jadi untuk fase pembuahan ini biasanya 3 kali polinasi, nanti diseleksi 3 sampai 4. Tapi tergantung ya. Kalau misal bapak-bapak langsung 2 yang wah ini bagus, terus habis itu langsung seleksi yakin gitu juga enggak apa-apa. Nah, kemudian ada fase pembesaran buah. Nah, tapi kalau di melon, kalau yang di luar screenhouse itu biasanya kita bikinin lanjarannya pakai tali. Kalau di luar biasanya bapak-bapak juga pakai tali sudan. Atau masih pakai apa? Sama? Sudah, berarti sudah sama nggih, Pak. Oke, berarti ini juga sudah sama. Iya, biasanya kita lanjarkan, nanti kita lilitkan begitu. Nah, terus kemudian fase pematangan buah. Nah, ini kalau biasanya untuk budidaya melon ada fase di mana kita harus menaikkan atau menurunkan EC. Jadi ada di umur tertentu itu EC-nya harus dinaikkan ataupun diturunkan. Begitu. Nanti kita lihat di yang bagian peracikan AB mix. Nah, nanti Bapak Ibu dapat pupuk ABC mix namanya. Sebenarnya ini sama, cuma beda penamaan. Jadi kalau ABC mix ini bedanya nanti dalamnya itu ada 3 kantong. Ada tulisannya A, B, sama C. Nanti ketika masih fase vegetatif, masih belum ada bunganya, itu yang dilarutkan itu yang A sama B dulu. Nanti ketika sudah fase berbunga, baru yang dilarutkan yang C juga. Jadi yang C ini kandungannya itu ada kalium sama P, sehingga makanya waktu berbunga itu nanti yang C yang dilarutkan untuk boosternya, begitu. Tapi kalau belum berbunga cukup A sama B saja. Nah, ini untuk pengaturan EC sama pH. Jadi kalau di hidroponik itu yang perlu diperhatikan adalah EC dan pH. Karena kita akan budidayanya berkaitan dengan air, di mana airnya itu sudah ada pupuknya sekalian. Yang pertama adalah EC. EC adalah electric conductivity. Jadi lebih gampangnya itu kalau kita bilang dia adalah kalau orang bilang namanya EC itu porsi makanan. Jadi waktu dia masih kecil dikasihnya makanannya sedikit, tambah besar makanannya tambah banyak. Jadi EC-nya tambah besar. Nah, yang perlu diperhatikan lagi yaitu pH. pH ini kita tahu air yang kita gunakan itu asam, netral, atau basa. Basa itu bukan basah, nggih. Karena ada yang kemarin itu yang dikira itu basah, itu basah. Terus petaninya bilang, loh enggak mbak, punya kita enggak basah. Loh, bukan begitu maksudnya, begitu. Jadi ada asam, ada basa, begitu. Kalau pH ini ibaratnya seperti rasa untuk tanaman. Jadi ketika kita memiliki pH yang pas, makanan jadi nutrisinya nanti akan diserap sama tanamannya dengan baik. Kalau misal rasanya nggak enak, kalau pH itu rasanya nggak enak, nanti ada beberapa hal yang nggak dimakan sama tanaman. Misalnya ada unsur mikro ketika dia pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi ada beberapa unsur yang terikat di media sehingga nggak bisa dimakan oleh tanaman, begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah EC dan pH. Terus yang perlu kita cek lagi adalah air sumbernya. Jadi air sumbernya ini penting karena sebelumnya nanti pas kita cek loh EC-nya kok sudah tinggi gitu. Oh ternyata pas belum dibeli nutrisi ternyata airnya EC-nya sudah tinggi begitu. Jadi kalau biasanya orang hidroponik itu ada yang bilangnya ppm. Nah kita lihat kalau misal kita pakai TDS, air sumbernya itu harus kurang dari 500 ppm begitu. Kalau sudah kurang dari itu berarti sudah bagus, bisa digunakan untuk melarutkan pupuk. Begitu. Terus habis itu yang harus diperhatikan lagi ini si pupuk kita, karena kita tangkinya itu 2000 liter.
Jadi kita melarutkannya itu satu bungkus tadi kan isinya ada 3 itu dipakai semua, jangan setengah-setengah nggih. Dipakai semua, satu bungkus dilarutkan sampai larut ke 10 liter. Jadi biasanya misal kita pakai 1 liter dulu buat ngelarutin gitu nggak apa-apa, pokoknya nanti sampai larut, benar-benar larut, sampai nanti ditambahkan air sampai 10 liter. Jadi nanti dimasukkan ke jurigen. Jadi jurigennya udah diberikan kan, sudah dicek. Nah itu nanti ditulisin A mana, B mana, C mana gitu, sehingga nanti enggak tercampur begitu. Jadi nanti dalam satu bungkus dilarutkan semua nggih. Terus dilarutkannya dipisah sendiri-sendiri. A harus dilarutkan sendiri, B harus dilarutkan sendiri, C juga dilarutkan sendiri begitu. Nah, terus karena tangki kita 2000 liter, Bapak-bapak kalau misal nanti AB mixnya ini habis terus mau beli lagi, itu dicek pas belinya. Ini kebutuhan yang kita beri itu untuk 1000 liter atau 2000 liter. Kalau misal dijualnya di toko-toko biasanya untuk 1000 liter, berarti kebutuhannya adalah 2 kali lipatnya, begitu. Karena biasanya kalau saya lihat-lihat itu di toko itu biasanya kebutuhan untuk 500 mili kalau enggak untuk 500 liter kalau enggak untuk 1000 liter begitu. Terus ini untuk beberapa EC-nya di umur-umur tertentu sebenarnya untuk EC ini pun bisa kalau kita bilangnya kayak fine tuning. Jadi itu kan kita kan kasihnya kan misal A, B, C gitu. Nanti kita bisa main di C-nya. Misal C-nya kita mau kasih lebih banyak atau lebih sedikit, itu kita harus mencari tahu sendiri kira-kira melon yang kita tanam akan bagus ketika kita beri si C-nya berapa gitu, akan lebih manis di C-nya berapa. Nah itu harus kita cari sendiri karena biasanya karakter setiap melon, setiap varietasnya itu beda begitu. Jadi nanti kalau sudah sering tanam, sudah terbiasa, nanti pasti akan tahu, oh kayaknya cantik cantik, bagus yang ini, seperti itu. Nah ini hanya referensi di sekitar untuk 1-23 HST kita gunakan 2-2,5 dan seterusnya, nanti bisa lanjut dibaca juga. Nah ini untuk formulasi AB mix. Jadi biasanya kita menyebutnya AB mix itu karena ada beberapa kandungan di A yang sama B itu tuh nggak boleh dicampur. Makanya ketika tadi melarutkan di 10 liter, itu A sama B itu nggak boleh dilarutkan bareng. Walaupun sudah jadi larutan, dicampur di satu ember itu juga nggak boleh. Karena nanti dia langsung akan membentuk gumpalan. Karena orang-orang bilang itu kayak mertua sama menantu. Jadi mereka nggak bisa disatukan di satu rumah, begitu. Nah gitu, jadi ini harus dipisah nggak yang A sama B. Nah, sebenarnya untuk penamaan itu boleh mau A atau B, mau C atau D, itu terserah. Jadi penamaan itu sebenarnya nggak pokok. Yang penting adalah kalsium ini tidak bisa ketemu dengan fosfat dan sulfat, begitu intinya. Jadi bapak-bapak kalau mau ngeracik sendiri nanti namanya mau apa AZ atau apa terserah nanti. Tapi intinya ada beberapa komponen yang tidak boleh dicampur, begitu. Nah ini cuma apa ya? Ini kayak fungsi dari setiap unsurnya. Nah ini tadi kenapa pH air itu sangat penting, karena ketika misal pH-nya tidak sesuai, nanti akan ada gejala kekurangan unsur mikro. Makanya pH itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Biasanya ada suatu lokasi yang kecenderungan airnya itu asam atau basah. Kalau di lokasi saya kan di Malang, nah itu kecenderungannya basah. Jadi kami harus selalu menyediakan asam untuk menurunkan pH. Jadi kita biasanya menggunakan fosforit asid, itu aman untuk digunakan di tanaman, begitu. Itu salah satu untuk menurunkan pH. Nah kadang itu juga kita lihat, ini EC-nya sudah bagus, klimatnya sudah bagus, tapi kok tanamannya kurang bagus gitu. Nah itu bisa salah satu faktornya adalah pH airnya tidak sesuai, begitu. Nah ini ada beberapa case kalau di melon. Jadi sebenarnya kalau di greenhouse
kita itu kan harapannya akan mengurangi yang namanya pestisida dan pokoknya fungisida, insektisida semua akan dikurangi begitu nggih. Nah, tapi ada suatu ketika ketika serangannya terlalu besar dan tidak bisa dihindari, mungkin kita bisa menggunakan sedikit untuk penggunaan pestisida itu sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa penyakit pada melon yang sering ditemui. Sudah pernah ketemu belum? Si mildew ini. Ya, ini sering banget kita temui, dia seperti tepung tertiup angin kemana-mana. Nah, itu nanti kalau di greenhouse juga hati-hati, kalau misal ketemu suatu hari jangan sampai. Tapi kalau misal ketemu harus hati-hati karena dia nyebarnya kan kalau kita lewat daunnya terus dia terbang itu kan udah bisa nyebar gitu. Nah, kalau nanti ketemu mildew ini juga yang perlu diperhatikan adalah kita harus menjaga sirkulasi greenhouse-nya. Terus yang kedua harus memastikan kelembabannya jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti sering banyak ada yang namanya mildew. Terus rebah kecambah. Ini sudah pernah ketemu apa belum? Pernah juga, komplit. Ya, ini pasti sudah pernah ketemu juga. Ini biasanya kelihatannya bibitnya kayak tercekik gitu di bawahnya, nggih. Nah, ini juga karena jamur. Lanjut. Nah, ini berbahaya ini. Ini sudah pernah ketemu apa belum? Ini sudah pernah ketemu juga. Komplit ini, Pak. Nah, ini juga serem sekali. Kemudian lanjut. Nah, antraknosa sudah belum? Kayaknya belum. Sudah semua. Sudah semua. Sama busuk buah. Sudah, nggih. Jadi nanti kalau misal kayak ada layu bakteri seperti itu di dalam greenhouse, kalau misal ada, nanti bapak-bapak langsung dibuang tanamannya. Jadi diangkat semedianya, dibuang saja biar tidak nular ke yang lain. Itu kalau yang kayak layu bakteri, pokoknya yang dia nular ke medianya, yang tanamannya yang penyakitnya yang kritis seperti itu mending langsung diambil aja. Mending kehilangan satu daripada nanti nular semua pas mau panen tiba-tiba kehilangan 100 gitu kan, lebih nyesek gitu. Nah, apalagi ini. Nah, ini harus langsung dibuang semedia-medianya dibakar. Karena ini layu fusarium, nanti karena nular, wah ketularan semua gitu. Nah, jadi saya sebenarnya nggak jualan, Pak, tapi karena ini ada di paket, jadi saya jelaskan fungsinya. Sebenarnya untuk memakai atau nggak memakai itu terserah dari Bapak, tapi supaya tahu aja caranya begitu. Nah, ini ada Decoprima, dapat yang seperti ini sudah dilihat apa belum? Sudah ada? Ada. Nah, ini Decoprima ini adalah fungsinya bisa untuk sterilisasi, jadi yang bahannya organik, bisa juga untuk fungisida organik. Jadi kalau untuk sterilisasi, jadi si Prima Deco ini harus didiamkan dulu. Jadi habis dilarutkan pakai air, diaduk, itu harus didiamkan dulu minimal 1 jam, habis itu baru diaplikasikan. Kalau untuk mengurangi pencegahan jamur itu disemprotkan ke tanaman, tapi kalau untuk media sterilisasi itu disemprotkan ke media tanamnya. Tapi untuk penggunaan ini nggak bisa 1 kali pakai, jadi harus diaplikasikan ulang gitu, diaplikasikan ulang seperti itu. Tapi yang ini untuk yang fungisida maupun untuk yang sterilisasi. Nah, kalau yang ungu ini biokilia, ini insektisida yang organik. Jadi ini digunakan untuk mencegah adanya serangan hama. Ini juga sama, harus didiamkan dulu 1 jam, kemudian baru bisa digunakan. Nah, ini juga dapat ini, sudah dilihat juga, ada komplit. Nah, ini kita sebenarnya ini terserah ya, karena kemarin ada yang bilang gini, wah dikasihnya kurakron gitu. Itu sepetani-petaninya yang pingsan katanya gitu. Jadi nanti mungkin kalau bapak-bapak punya yang lain juga tidak apa-apa. Kita tidak memaksa, tapi ini masuk dalam paket begitu. Nah, ini ada kurakron untuk insektisidanya dan ada amistartop untuk fungisida yang sistemiknya.